seseorang telah ditahan untuk diinterogasi terkait hilangnya Nancy Guthrie. Kami juga baru mengetahui lokasi kejadian ini. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah penegak hukum merilis video dan gambar menyeramkan yang menunjukkan seseorang diduga mengutak-atik kamera keamanan Nancy Guthrie, 84 tahun sesaat sebelum dia hilang. Ya, kami mengulas kasus ini bersama Law and Crime. Saya Chris Sedward. Mari kita bahas yang kita dengar. Selasa malam ini sibuk. Saya ingin menunjukkan pernyataan ini. Ya, ini baru saja dikeluarkan oleh Sheriff Kabupaten Pima yang mengonfirmasi bahwa seseorang telah ditahan terkait hilangnya Nancy Guthrie. Yang kami ketahui saat ini dari penegak hukum adalah bahwa orang ini ditahan setelah pemberhentian lalu lintas di selatan Tucson. Sekarang sih kita belum tahu siapa orang ini dan apa situasi yang melibatkan penegak hukum. Apakah mereka sedang difokuskan atau peran apa yang diduga mereka mainkan terkait Nancy Guthrie. Kini NBC telah mengonfirmasi yang kita tahu hanya identitasnya diduga pria dan menurut TMZ dia bukan keluarga Guthrie. Fox News Digital mengutip sumbernya menyatakan penyelidik belum menemukan Nancy Guthrie. Jadi pertanyaan terbesar dalam cerita ini masih belum terjawab sampai saat ini. Perkembangan terbaru ini terjadi setelah beberapa jam yang sibuk sejak dirilisnya gambar dan video ini oleh FBI dan Departemen Sheriff Kabupaten Pima. Menunjukkan seorang tersangka potensial, orang ini yang bersenjata api, mengenakan sarung tangan, ransel, dan masker. Dan mereka berada di depan pintu rumah Nancy Guthrie pada pagi hari saat dia menghilang. Sekarang beberapa perkembangan yang kami ikuti pada Selasa malam ini adalah tim Special Weapons and Tactics Departemen Sheriff Kabupaten Pima dilaporkan telah dikerahkan. Mereka terlihat meninggalkan Departemen Sheriff dan Fox News mengonfirmasi melalui sumber mereka bahwa tim Special Weapons and Tactics diaktifkan terkait dengan kasus Nancy Guthrie. Ada juga tim penjinak bom yang dilaporkan telah dikirim. Sekarang, informasi terbaru yang kami miliki saat ini adalah bahwa tim Special Weapons and Tactics masih berada di luar untuk melakukan penyelidikan sekarang. Selain itu, beberapa laporan media mengatakan bahwa tim penyelamat Sandera Elite FBI berada di Tucson. Ya, sekarang sambil terus memantau cerita itu, kami juga melihat peningkatan aktivitas FBI di lingkungan Annie Guthrie. Annie adalah putri tertua Nancy, dan rumahnya menjadi tempat Nancy makan malam dan bermain bersama keluarga saat dia menghilang. Menurut Sheriff, seorang anggota keluarga yang tidak diketahui. Pemeriksaan tak memberi detail lebih lanjut, hanya menyebut anggota keluarga mengantar Nancy pulang sekitar pukul 9.45 ke rumahnya, di mana ia tinggal sendiri. Dan kemudian saat itulah penegak hukum mengatakan Anda melihat orang ini setelah jam 1 pagi, kemungkinan muncul di depan pintu rumahnya. Dan kemudian mengutak-atik kamera dan mengambilnya. Ya, itu yang menyebabkan apa yang kita lihat hari ini dengan gambar-gambar yang dirilis penegak hukum. FBI malam ini berbicara dengan tetangga Annie Guthrie dan menyisir lingkungan tempat tinggalnya. Akhir pekan lalu, Sheriff Kabupaten Pima menggeledah rumah Annie dalam penggeledahan persetujuan menurut NBC. Kami juga mendengar aktivitas malam ini perkembangan besar. Ada aktivitas di akun Bitcoin yang terkait dengan dugaan catatan tebusan yang dikirimkan ke media seperti TMZ. TMZ mengatakan bahwa mereka melihat aktivitas di akun Bitcoin tersebut. Sekarang kita sudah lebih dari 24 jam setelah tenggat waktu yang dilaporkan, tenggat waktu kedua yang diberikan dalam dugaan catatan tebusan itu, yang awalnya keluarga Guthrie mengatakan mereka bersedia membayarnya. Tenggat waktu Senin pukul 7 malam telah lewat tanpa aktivitas, namun malam ini aktivitas telah dilaporkan. KGUN Televisi, salah satu stasiun televisi lokal yang mendapat catatan tebusan pertama pekan lalu, menyatakan $100 telah masuk ke akun Bitcoin itu. Jumlah uang itu jauh lebih sedikit dari $6 juta yang dilaporkan ke akun dalam catatan tebusan awal, dan tidak jelas bagaimana uang itu bisa masuk ke sana. Siapa yang menaruhnya di sana? Apakah ini ada hubungannya dengan kasus Nancy Guthrie? Saat ini juga belum jelas apakah catatan tebusan itu ada hubungannya dengan orang yang kita lihat di foto-foto di depan rumah Nancy Guthrie. Keaslian catatan tebusan belum dikonfirmasi penegak hukum. Ikuti kami bahas perkembangan terbaru, orang hilang. Detektif swasta Steve Fisher, senang bertemu lagi.
Terima kasih sudah bersedia melakukan ini secara dadakan di malam Selasa. Saat kita merekam ini, bagaimana pendapat Anda? Anda tahu? Sulit untuk dikatakan karena pada titik ini kita belum tahu siapa orang yang telah ditahan itu. Mereka berada di selatan Tucson, yang cukup menarik. Itu perjalanan yang cukup jauh, Anda tahu. Ya, kita tidak tahu mereka ditahan di mana, tapi menarik foto-foto ini muncul. Beberapa jam kemudian, banyak aktivitas terjadi, termasuk kedatangan tim Special Weapons and Tactics, dan kini ada kabar seseorang sudah ditahan. Ya, seperti yang kamu bilang, ini baru saja terjadi beberapa menit lalu, meski mungkin butuh waktu untuk diunggah. Jadi kita tidak tahu, kita tidak tahu, kita tahu. Mereka telah ditahan, kita tidak tahu siapa mereka. Selain itu terjadi di selatan Tucson. Itu menarik. Tapi entah bagaimana orang itu masuk dalam radar mereka, dan sepertinya mereka sedang mencari sebuah kendaraan atau seseorang. Kami melihat aktivitas itu dari pintu ke pintu, kami melihat kendaraan Special Weapons and Tactics Bearcat keluar, jadi tidak mungkin itu hanya sebuah informasi yang kuat yang masuk. Kami mengira seseorang berkata sesuatu, mungkin orang itu mirip dengan yang ada di video yang ajaib berhasil diambil kembali. Maksud saya, itu ajaib, itu luar biasa, maksud saya, ini sangat besar. Kamu tahu? Jadi setidaknya kita tahu, kamu tahu, ada orang bersenjata terlibat. Mungkin bahkan 2 orang. Ada satu gambar dia tanpa ransel atau senjata, sedang melepas bel pintu. Jadi saya bingung kalau itu disebut satu orang. Tapi tidak, Kami belum tahu saat merekam ini, apakah orang yang diamankan untuk diinterogasi adalah yang ada di video ini. Mereka yakin itu dirilis siang tadi. Berapa banyak orang yang terlibat? Fox News pertama kali melaporkan bahwa mereka tidak memiliki Nancy Guthrie yang cukup mengkhawatirkan. Namun kita juga tidak tahu siapa dia atau situasinya. Saya baru tahu mereka sudah menahan orang ini untuk diinterogasi. Kamu pasti penasaran dengan beberapa jam ke depan. Ini sulit karena kejadian seperti ini sering terjadi. Ya, itu hanya laporan langkah demi langkah soal pergerakan agen di Tucson. Bagaimana perasaanmu mendengarnya? Mereka belum menemukannya dan keluarganya masih berharap dia hidup. Savannah sudah mempostingnya. Ketika kamu mendengarnya, menurutmu bagaimana reaksimu? kalau kamu petugas penegak hukum atau agen FBI di Arizona malam ini, pasti tidak akan tidur. Semua orang akan dikerahkan. Mereka akan mencari, kamu tahu, bahkan jika orang yang mereka tahan ini tidak ada hubungannya dengan itu. Dan sekarang, setelah video ini beredar, kita sudah melihat peningkatan aktivitas. Mereka akan bergerak, dengarkan baik orang ini atau yang lain. Saya rasa malam ini akan ada sesuatu. Saya rasa momentumnya sudah berjalan dan mereka memang tahu lebih banyak. Ada lebih banyak video, dia tidak menunjukkan semuanya kepada kita. Kamu bisa tahu dari mana video itu dimulai dan berhenti. Mungkin ada sesuatu seperti lampu depan kendaraan yang menyala mati yang belum ditunjukkan. Saya rasa masih banyak yang belum terungkap. Saya rasa sesuatu akan terjadi malam ini. Mereka sedang menyisir area itu, kita tidak tahu. Kita juga belum tahu apakah surat tebusan itu asli. Jadi, saya yakin jika orang ini memang terkait dengan hal itu. Mereka ingin tahu apakah kamu yang menulis surat tebusan itu atau disewa seseorang untuk membawa Nancy. Jika memang begitu, mereka akan menekan orang ini untuk mengetahui siapa di balik permintaan tebusan. Kamu tahu, orang bertopeng itu bisa saja dibayar. $50.000 untuk menculik dan menyerahkan dia ke orang lain. Kamu tahu? Itulah yang harus mereka lakukan. Menelusuri rantai itu, lalu menemukan dia dan berharap ia masih hidup. Dan mereka dengar, kita harus tetap berharap. Masih ada harapan. Saya tahu kemungkinannya kecil, tapi ini cerita 1:1 miliar. Paham maksud saya? Ini gila dan jadi saya merasa seperti ini bisa saja berakhir dengan baik entah bagaimana. Kamu tahu, saya hanya ingin tetap berharap untuk itu. Iya, saya benar-benar terus berharap tentang ini. Kamu tahu sangat menarik membicarakan Bitcoin. Kita membicarakan Bitcoin beberapa hari yang lalu dan itu menjadi bagian yang sangat menarik dari semuanya. Ya, biasanya saya menganggap tebusan itu pribadi. Namun di dunia Bitcoin kamu bisa melihat dompet dan aliran uangnya. Ada laporan aktivitas, ujar Kegun, sebesar $300 masuk ke sana.
Beberapa orang berkata, "Oh, mereka coba Bitcoin, saya tidak paham maksudnya. Maksud saya bagaimana dari 6 juta jadi 300?" Saya tidak tahu. Saya berharap tahu, mungkin saja. Beberapa orang sudah punya alamat dompet itu dan dunia akan segera mengetahuinya. Alamat dompet Bitcoin tidak selalu privat karena tercatat di blockchain. Tapi memang ada orang-orang karena saya sudah melihat orang-orang memposting sepanjang hari seperti sudah dicek masih belum ada isinya, jadi ada beberapa orang yang punya ini. Bisa jadi itu ulah orang iseng atau seseorang yang ingin tahu apakah benda itu dipindah agar bisa dilacak, seperti detektif rumahan. Saya rasa itu bukan keluarga Guthrie yang sedang menguji dompet. Saya juga rasa itu bukan FBI yang sedang menguji dompet. Itu pendapat saya, tapi saya bukan ahli blockchain. Menurut saya, itu hanya gangguan saat ini. Menurut saya, cara Savannah benar-benar video tadi malam itu sangat berbeda, nadanya juga berbeda dari dirinya. Kamu bisa tahu kalau itu tidak dibuat-buat, kan? Dia benar-benar memohon bantuan dari masyarakat. Dan itu membuat saya merasa seolah-olah mereka sudah mengambil keputusan untuk tidak akan membayarnya. Dan mungkin saja karena mereka punya sesuatu yang lain untuk membuktikan hal itu, mungkin itu bukan permintaan sungguhan, karena sehari sebelumnya mereka tampak akan membayar. Ada sesuatu yang berubah. Memang ada, dan saya juga berpikir melihat betapa cepatnya situasi berubah dari permohonan kepada penculik lalu Savannah di Instagramnya. Nada bicara dan kekuatan yang ia tunjukkan, itulah Savannah Guthrie dari acara Today saat berbicara ke publik. Dan dia sendirian, Ya, sangat berarti, kamu tahu. ya, Dan itu bukan berarti dia berpikir karena ada anggota keluarga atau semacamnya. Aku rasa mungkin semua orang di keluarga itu hanya melakukan yang perlu. Setelah banyak mendapat masukan dari FBI, Departemen Sheriff, dan teman-teman. Kita tahu dia sudah menelepon senator dan punya akses ke mereka. Dia mungkin sudah dapat banyak masukan hingga akhirnya memutuskan, oke, aku akan Aku hanya akan melakukan apa yang menurutku perlu aku lakukan untuk ibuku sekarang. Dan menurutku itulah yang terjadi kemarin. Aku rasa dia merasa, aku butuh bantuan. Kamu tahu, ya, aku orang terkenal. Aku punya banyak uang. Semua orang mengira aku bisa menjual. Tapi aku butuh bantuan publik dan semua orang. Sepertinya itu memang penting. Tulus. Dan namun, dia tidak tampak seputus asa seperti yang lain, seolah-olah punya informasi bahwa masih ada harapan. Tapi, kamu tahu, sekarang kita benar-benar harus bergerak cepat. iya, benar. Dan juga untuk dipikirkan, seperti dengan foto-foto yang muncul di gambar-gambar ini. Dan kamu tahu, itu menakutkan kan? Saat pertama kali melihat seseorang memakai penutup wajah ski, kamu mulai sadar itu wajah monster yang kita bicarakan selama berhari-hari. Tapi kemudian ada juga bagian dari diriku, kamu tahu, aku sudah mendengar banyak orang bilang, seperti karena menurut keyakinan kita tidak ada yang tertinggal seperti DNA atau apapun, bahwa orang ini kamu tahu adalah seorang profesional dan mereka tahu apa yang mereka lakukan seperti itu. Tapi kemudian kamu melihat mereka di ambang pintu dan sepertinya mereka bahkan tidak memikirkan soal kamera pintu atau yang dikenal juga sebagai Nest, tapi seperti kamera Nest yang ada di sana. Rasanya mereka tidak terlihat sebersiap yang aku kira saat pertama kali menontonnya. Dia tak punya alat untuk melepas kamera NES itu. Dia lalu melihat sekeliling dan mengambil tanaman untuk menutupinya. Tapi dia membawa ransel yang kelihatannya cukup penuh, entah itu dia atau perempuan, tapi aku cukup yakin itu laki-laki. Tapi, kamu tahu, tadi kamu bilang sesuatu yang sudah kupikirkan sepanjang hari. Aku sudah mencari seharian, tapi tetap kepikiran setelah muncul video ini. Dan ada seorang pria bertopeng dengan pistol, pistol yang disarungkan. Ngomong-ngomong, aku bukan ahli senjata, begitu juga dia. Dia pakai sarung pistol busa universal. Itu bukan sesuatu yang taktis, tapi itu hal yang berbeda sama sekali. Tapi, kau tahu, aku memikirkan orang itu masuk lewat pintu, entah itu pintu depan atau belakang, dan dia melihat wanita berusia 84 tahun itu. Aku sudah banyak pelatihan, termasuk taktis dan senjata, dan bisa membela diri. Tapi aku tetap akan sangat ketakutan jika ada yang masuk ke kamarku saat aku di tempat tidur. Aku benar-benar tak bisa membayangkan apa yang dia lihat dan alami. Semoga saja dia masih hidup. Tapi maksudku,
itu akan menghancurkan siapapun seumur hidup mereka. Bayangkan seseorang mendobrak pintu rumahmu di gelap, memakai topeng, bersenjata, dan mungkin berteriak serta menarikmu. Aku cuma, itu benar-benar, oh aku benar-benar ikut merasakan untuk wanita itu dan keluarganya, dan aku nggak bisa membayangkannya tidak. Dan kau tahu, saat melihat tersangka ini kau jadi berpikir kan, sekilas mereka tampak rapi dan siap, tapi hanya memakai penutup wajah ski saja. Yang berapi itu sangat terbuka. Kau bisa lihat ada rambut wajah, kau tahu, dan kau pikir sekarang setelah pandemi, semua orang mungkin menutupi mulutnya dengan masker atau sesuatu. Tapi ini mereka, ya begitulah. Dan kita akan lihat nanti, seolah mereka menangkap orang ini, mungkin sudah ditahan. Kita belum tahu saat rekaman ini, tapi rasanya mereka mencari di Google bagaimana tampang perampok rumah. Ya, Iya, kau tahu, dan maksudku, aku tidak bermaksud meremehkannya, tapi itu seperti topeng yang sangat terbuka, di mana seperti internet bisa memperbesar bagian mata, memperbesar bagian mulut. Maksudku, kau bisa melihat banyak hal. Mereka tampaknya tak menduga ada kamera di depan pintu rumah. ya, mereka, kau tahu, uang tunai. Patel merilis cuplikan yang sedikit lebih panjang, memperlihatkan dia masuk dan tampak datang dari sisi kanan jalan. Jika kamu melihat ke pintu depan dan dia sangat santai, seolah-olah tidak bergerak dengan tujuan jelas. Oke, langkah 1, tutupi pintu, dobrak, buka, congkel, lakukan ini, dengarkan. Kita lihat pintu depan rumahnya dari logam. Aku rasa mereka tidak masuk lewat pintu itu. Aku rasa kita sudah dengar. Kalau pintu belakangnya terbuka lebar, aku rasa pada akhirnya kita akan tahu. Mungkin mereka hanya masuk jika dia membukakan pintu depan, yang juga tidak kita ketahui. Tapi begini, mereka dengar, meski bukan profesional, itu bisa jadi dua hal berbeda. Orang yang menuntut Bitcoin dan yang mungkin menahannya bisa saja benar-benar berbeda. Ini bisa saja orang suruhan, tahu kan? Seperti mereka cuma disuruh, hey, ini orang-orang yang kerja kasar seperti, nih, ini $50.000 pergi ambil dia, atau kamu dapat $50.000 kalau kamu berhasil menangkapnya dan membawanya ke saya. Itu lebih ke urusan profesional, karena jika gagal, mereka yang tanggung, bukan pihak lain. Jadi kita bisa saja berurusan dengan dua kelompok berbeda, atau mungkin saja Bitcoin hanyalah tipuan total. Tipuannya begitu rapi hingga banyak yang tertipu, termasuk saya. Dulu saya sempat berpikir itu benar. Atau bisa juga mereka ini sebenarnya bukan orang hebat. Dan hanya kebetulan saja. Sampai sekarang kamu tahu, tapi sepertinya keberuntungan itu mulai habis. Saya hanya berharap mereka tidak melakukan hal bodoh. Tapi Nancy, kenapa membunuh orang 84 tahun tanpa alasan? Itu tidak masuk akal dan saya rasa ini bukan perampokan rumah. Karena ranselnya sudah penuh. Tidak tampak seperti membawa tas kosong. Tapi saya tidak, ini benar-benar sulit. Ini hanya spekulasi, kamu tahu. Memang, tapi kamu tahu, tapi tetap saja, sejak awal, ini seperti seorang wanita berusia 84 tahun dan bahkan jika dia punya putri yang kaya, dan itu adalah alasan mereka melakukannya. Ini seperti itu. Itu target sangat rentan, terutama soal obat-obatan. Kita semua bertanya-tanya, kenapa orang ini tidak melakukannya? Ya, kamu tahu, meski bagian lain tampak kurang siap atau berpengalaman, mereka tetap terlihat seperti itu. Kamu tahu, orang bersenjata ini terlihat sangat tenang, yang menurutku sangat mengkhawatirkan. Kamu tahu, memang begitu. Mereka tidak seperti, maksudku, kita sudah sering melihat, kamu bisa menemukan video apa saja di YouTube tentang seseorang yang akan menjadi perampok rumah. Mereka melihat kamera bel pintu lalu langsung kabur, kecuali orang ini. Mereka hanya melihat dan seperti, baiklah, aku akan ambil beberapa bunga dan melakukannya seperti itu. Bagi saya itu di satu sisi, oke. Meski kurang berpengalaman, situasinya sangat menakutkan karena mereka sekitar 45 menit di rumah bersama Nancy Guthrie. Kamu benar 100%. Saat dia membungkuk mengambil bunga, dia sempat berhenti dan tampak melihat sesuatu di ujung jalan masuk, tapi itu tidak mengganggunya. Itu tipe orang yang paling menakutkan karena mereka, kamu tahu, orang-orang yang tidak benar-benar punya rasa takut ketika menghadapi hal seperti ini. Kamu tahu, mereka bisa banyak hal dan aku berharap kamu tahu, mereka tidak begitu. Mereka ada di rumah itu, tidak peduli timeline mana yang kamu ikuti, mereka sudah lama berada di rumah itu. Dan itu hal aneh lainnya bahwa mereka cukup nyaman sampai tidak ada apapun yang memicu sesuatu.
Tidak ada sensor gerak lain atau apapun yang mungkin telah memberitahu polisi atau keluarga atau siapapun. Menghabiskan waktu selama itu di dalam rumah tampaknya merupakan risiko besar. Jadi, hal itu membuat Anda bertanya-tanya apakah orang yang ada di depan pintu itu, entah bagaimana, mengenalnya, atau pernah ada dalam hidupnya. Baik itu melalui pekerjaan di lingkungan sekitar, pengantaran, atau apapun itu. Saya tidak ingin menuduh siapapun, tapi maksud saya mereka terlihat nyaman dan langsung mengarah ke kamera. Itu membuatmu bertanya-tanya apakah itu pernah ada. Menarik untuk tahu apakah pernah ada keluhan di lingkungan itu, baik darinya atau lainnya. Satu hal yang aku tunjukkan di Twitter tadi memang ada. Di samping pintu ada kartu dari seorang penyelidik di layanan perlindungan dewasa. Jadi apakah dia merasa takut akan sesuatu? Aku tidak tahu, tapi memang ada kartu dari penyelidik di pintu. Sepertinya kartu itu sudah ada di sana sebelumnya. Karena mereka tidak akan datang, kamu tahu, saat seseorang masih dinyatakan hilang. Jadi, dan mereka bekerja berdampingan dengan penegak hukum. Jadi kamu bertanya-tanya, dan kami dengar tetangga pernah melihat orang-orang di sana. Bahkan mereka pernah melaporkan keluhan tentang seseorang yang berkeliaran di lingkungan itu. Jadi, kamu tahu, masih akan ada perkembangan selanjutnya. Ya, juga tentang gambar, video, dan bagaimana semuanya ditemukan lagi. Saya ada yakin saat mencari, kamu berharap Ness atau Ring punya rekaman video, tapi mungkin memang tidak ada. Dalam kasus ini kita tahu dia tidak berlangganan Nest. Seharusnya rekaman itu ada di cloud, tapi kami diberitahu bahwa rekaman itu memang tidak ada. Dan kemudian setelah 9 hari kamu tahu FBI bisa melakukan apapun dengan keahlian mereka untuk masuk ke bagian belakang, semacam ruang bawah tanah Nest sepertinya, dan menemukan rekaman video ini. Pernahkah kamu melihat, kamu tahu hal seperti ini? Sebenarnya berjalan seperti itu, di mana mereka bilang mereka tidak punya rekamannya. Tapi kemudian, 10 hari kemudian, dengan kekuatan FBI, rekaman video ini ternyata memang ada. Tidak, saya belum pernah melihatnya. Saya rasa kekuatan FBI adalah teknologi. Tekanan, dan mereka punya itu di server mereka. Dan izinkan saya memberitahu Anda, akan ada banyak surat panggilan pengadilan yang masuk ke Nest, karena akan ada orang-orang yang berkata, tunggu dulu, kami punya rekaman video yang kami butuhkan dan tidak kami dapatkan. Kejahatan ini belum terpecahkan. Atau, keluarga saya begini begitu, padahal Anda punya, tapi bilang tidak karena tak berlangganan. Ini akan didengarkan, saya jamin FBI juga begitu. Kami butuh itu, kami butuh itu, kami butuh itu. Dan sekarang setelah itu keluar, akan ada banyak kasus lain yang juga akan berkata, kami juga butuh milik kami. Saya tidak menyalahkan mereka jika mereka mampu melakukan ini. Terutama dalam kasus kejahatan kekerasan, pembunuhan, atau orang hilang berisiko. Jika mereka memang mampu dan videonya ada di server mereka, mereka bisa selesaikan banyak kasus dan harus lakukan yang benar. Ya, dan kita akan melihat. Kamu tahu, bagian itu akan menarik, jelas. Dalam kasus ini maksudku, sebuah terobosan besar berhasil memecahkan penyelidikan. Sepertinya begitu. Kita akan melihat perkembangan orang yang ditahan ini, karena masih banyak pertanyaan belum terjawab dan ada orang hilang. Detektif swasta Steve Fisher, terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami secara dadakan di sini saat cerita ini berkembang pada Selasa malam. Tidak masalah, terima kasih sudah mengundang saya. Sekadar mengulangi, pada saat rekaman ini dibuat, kami telah diberitahu bahwa seseorang telah ditahan dan berada dalam tahanan terkait hilangnya Nancy Guthrie. Orang itu ditahan usai pemeriksaan lalu lintas di selatan Tucson, menurut Departemen Sheriff Kabupaten Pima. Dan detail yang kami ketahui tentang orang ini, dia adalah seorang pria, menurut NBC Fox News mengatakan bahwa dia bukan anggota keluarga Guthrie. Namun belum jelas apakah mereka orangnya. Orang di video yang dirilis penegak hukum hari ini masih belum ditemukan. Menurut Fox News, Nancy Guthrie juga masih hilang. Kami akan memantau cerita ini dan segera memberi informasi terbaru kepada Anda. Itu saja untuk episode khusus On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Pastikan Anda tetap bersama kami di YouTube. Anda juga dapat menemukan kami di Spotify, dan sekarang kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.